Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawwala la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus forum komunikasi seluruh masjid musholla, ketua kita Ustadz Salman SE, alhamdulillah kita doakan beliau dan juga pengurus-pengurusnya semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kami juga yang kami hormati, Ustadz Hendro, alhamdulillah SPDI, juga sebagai mungkin penasehat kita. Semoga beliau dan keluarga juga dalam lindungan Allah. BKM yang mewakili Ustadz Awaluddin SAG juga yang kami hormati, serta juga Bapak Ashab Aris, YouTuber kita, alhamdulillah yang terkenalnya FKSMM ini di dunia luar maupun dunia dalam dan luar, nyata dan tidak nyata adalah beliau yang membawanya. Insyaallah nanti handphonenya juga bisa masuk surga sama cas baterainya itu. Karena handphone dan casnya yang mengarahkan kita insyaallah nantinya bisa menuju surganya Allah. Bapak Ibu, Bu, judul kita hari ini berkenaan dengan berkurban. Jangan kita suka ngaji tapi males kurban. Jangan tersinggung ya. Wirid rajin, pengajian subuh jauh-jauh, tapi kurbannya nggak ada, males. Bapak Ibu, ini saya ngomong kayak gini aja, ini udah tersinggung itu. Jijik Ustadz iki.
Nah, ngomong nyakiti hati. Kita akan terasa sakit kalau memang dia orangnya. Tapi kalau bukan dia orangnya, ya nggak terasa apa-apa. Apalagi kalau ngaji gini, udah nggak terasa kali itu. Udah nggak terasa. Terasanya waktu sarapan makan lontong tadi, ya itu. Habis sarapan udah gini, udah nggak terasa itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita harus berkurban? Kurban itu kan rasa syukur sebenarnya. Makanya Allah kan menyampaikan dalam firman-Nya, bukan dagingnya, darahnya yang sampai kepadanya, namun ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Allah tuh pingin tahu, sebenarnya sudah tahu, tapi Allah tuh pingin kita ini menunjukkan kepada Allah, di mana ketakwaanmu kepada Allah. Kalau bulan Ramadan, ketakwaanmu kau tunjukkan dengan puasamu. Tapi ketika kau di bulan Dzulhijjah, mana ketakwaanmu? Tunjukkanlah dengan kurbanmu. Kurban itu kan rasa syukur. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Bapak-bapak hafal surat Al-Kautsar, Pak? Ibu hafal, Bu? Kalau di rumah sering sholat baca kulhu atau Al-Kautsar? Yang sering? Dua-duanya. Tapi yang paling sering kulhu ya. Subuh kulhu, zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu. Isa malaikat dah nggak mau nengok lagi, alah kulhu laginya itu paling udah ditandai. Bapak Ibu saudaraku, kita yang sering baca surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kau telah dikasih oleh Allah nikmat yang banyak. Karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah pada kita, kita nggak sanggup ngitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nggak sanggup kita ngitungnya. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat yang mana lagikah yang mau didustakan? Maka Bapak Ibu, jangan sampai di antara kita di bulan Dzulhijjah nanti rupanya tergolong orang yang mendustakan nikmat Allah. Baik, bulan Dzulhijjah kalau kita melakukan ibadah haji, ibadah yang sangat dicintai Allah. Sekarang daftar haji sekarang kabarnya mau sampai nunggunya 30 tahun. Makanya Bapak Ibu yang ada rezeki secepatnya lah didaftarkan. Di Surabaya saya lihat berita sampai 40 tahun lebih. Berarti kalau daftarnya umur 40, berangkatnya umur 80. Sampai sana minta pulang tuh nanti. Waktu saya berangkat haji yang lalu, sampai sana ada bapak-bapak minta carikan becak, mau pulang ke Amplas. Mana ada waan becak di sini? Kalaupun ada becak, nggak sampai Amplas sudah pecah ban tuh, udah pikun. Maka Bapak Ibu, kita mau berangkat haji bulan Dzulhijjah ini nggak mungkin. Yang mungkin apa? Kurban. Baik. Sekarang kalau ditinjau dari fikih, makasih ya Dek. Ditinjau dari fikih, apa sih sebenarnya hukum berkurban? Saya ada baca kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwasanya berkurban itu Bapak Ibu bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah, bisa juga menjadi sunnah kifayah.
Yang bilang wajib siapa? Yang bilang wajib bermazhab Imam Hanafi. Makanya ada orang hari ini nggak mau pening-pening, nggak punya mazhab. Mazhabmu apa? Ikut Nabi wae, ikut Nabi. Ngono mentok mazhabku Abu Hurairah. Kok nggak sadar? Mazhabmu siapa? Mazhabnya ini berubah-berubah. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ini kita akan sampaikan mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, Bapak Ibu, berkurban itu hukumnya wajib. Sopo le enggak kurban berarti dosa. Siapa yang berkurban berarti dapat pahala menurut mazhab Imam Hanafi. Berarti kalau Bapak Ibu mazhabnya Imam Hanafi enggak kurban bulan Zulhijjah tahun ini, dosalah Bapak Ibu. Ini udah nggak kurban, berdosa, minta bagian daging kurban lagi. Di mana pikirannya? Wis entuk dosa, njaluk daging meneh. Gitu. Cuman siapa yang berdosa? Yang berdosa itu karena Imam Hanafi dia membacakan, dia sampaikan sumber dari hadis Nabi, "Mau wajada sa'atan falam yudaha fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kemampuan, yang mampu, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekatilah musallana, musola, masjid, tempat sholat. Padahal masjid dan musola siapa aja boleh masuk. Tapi bagi orang yang punya kemampuan berkurban tapi tak berkurban, jangan dekati tempat sholat itu. Sama dengan kita di wirid Yasin, ada orang kaya ikut wirid tapi nggak mau bayar wirid. Yang paling jijik nengok dia siapa? Bendahara. Jijik kali nengok dia itu. Bang, udah bayar bang? Tinggalan dompetku. Bendahara, otak-otak ular gitu. Ada kemampuan dia ikut wirid tapi luar biasa pelitnya. Begitulah orang yang punya kemampuan berkurban tapi tidak mau berkurban. Benci betul Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kurban menurut Imam Hanafi hukumnya wajib. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, hukumnya adalah sunnah. Baik, saya mau nanya Bapak Ibu di sini, ini orang bermazhab atau tidak? Bapak Ibu mazhabnya apa? Hah? Syafi'i? 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 Kurang ngomong ianya nggak dengar. Syafi'i? Baik, tanggung jawab mazhab Syafi'i ya. Tanggung jawab. Jangan mau enak-enak aja. Giliran makan daging, aku Hanafi kok. Giliran yang enak aja. Baik. Kalau memang mazhabnya Imam Syafi'i, kurban itu sunnah aini. Sunnah aini ini sunnah muakkad dan sunnah kifayah. Sunnah muakkad Bapak Ibu, sunnah muakkad itu setiap tahun kita berkurban satu. Tiap tahun. Untuk berapa orang? Satu orang satu. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ada ngaku kalian tadi Imam Syafi'i kan? Jangan sok-sok ngaku. Tapi ngono rupane. Berubah lagu. Kalau berubah sama imam siapa? Imam masjid tadi. Bapak Ibu Saudaraku, Imam Syafi'i seumur hidup nggak ada istilah aku udah pernah kurban, nggak ada. Pokoknya waktu hidup tiap tahun kurban muakkad. Sama dengan
sholat 5 waktu, fardu ain. Ada fardu kifayah. Maka kurban ada juga sunnah kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada sunnah aini, ada juga sunnah kifayah. Menurut Imam Syafi'i berkurban. Baik. Fardu ain, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fardu kifayah, apa aja itu Pak? Fardu kifayah, urus jenazah. Apa lagi? Bu? Ibu jangan pura-pura mikir lah, nengok langit lah gini-gini. Apa Bu? Jawab salam. Menjawab salam juga fardu kifayah. Kalau kita rame duduk-duduk ada 6 orang, lalu ada 1 orang lewat ngasih salam kita, assalamualaikum. Yang 6 tuh diem semua, berdosa 6 tuh. Tapi kan ada 1 orang waalaikumsalam, lepas, yang 5 nggak kena dosa. Fardu kifayah ngurus jenazah juga. Nggak ada yang ngurus jenazah, maka semua berdosa. 1 orang yang ngurus, selesai fardu kifayah. Ini ada saudara kita yang meninggal suami istri ya, dari Marelan ya kabarnya, ustadz dan ustazah. Ya, jadi baru meninggal istrinya, habis itu suaminya nyusul. Memang mereka ya, mudah-mudahan ketemu di surga ya. Istri meninggal, suami nyusul, luar biasa. Ustadz Endro nanti mau kayak gitu. Ya aku nanya, habis itu Ustadz Salman ku tanya, sekarang Ustadz dulu. Mau Ustadz? Mau? Biar kami aminkan ini. Kalau aku ya mana yang, tapi kalau bisa aku, kalau dia meninggal ya kawin lagi dulu lah gitu. Tapi kalau udah takdir, mana ada cerita, bisa ya. Macam betul-betul udah disetel ajal tuh. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kau berada, maut akan menjumpaimu walaupun kau berada di benteng yang sangat kokoh. Bayangkan Bapak Ibu, kok bisa mautnya datangnya sama harinya di situ, suami istri. Ustadz Hendra masih mikir, nanti dia nanya istri dulu. Ustadz Salman lah. Nah, biasanya kalau brewoknya banyak, ngikut istri. Biasanya seremnya di luar aja. Di rumah ngikut istri. Ustadz kayak mana kalau istri meninggal? Mau ikut? Atau sama macam aku nikah dulu? Hah? Ya semua udah Allah lah yang nentukan. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu, begitulah kematian datangnya. Maka Bapak Ibu, seandainya tidak ada yang ngurus jenazah itu, berdosa semuanya. Ada 1 orang, selesai. Itulah fardu kifayah. Kurban itu fardu ainnya mana? 1 orang 1. Sunnah kifayah, baik. Ini didengar ya Bu. Jangan ngaji. Ngono-ngono ae. Guyu pula ibu-ibu temen. Bapak Ibu, 1 rumah ada 6 orang Bu. Ada 6 orang. Bapak mama udah nggak bisa kerja, karena udah tua. Untungnya nggak ada utang sama Mekar, itu aja lah untungnya. Anaknya 3, udah 5. 1 tinggal mamanya lagi ikut dia, atau nenek si cucu, berarti 6 orang. Mama, bapak, suami, istri nggak ada penghasilan, nenek apalagi, tapi ada 3 orang yang tinggal di situ anaknya, 2 yang kerja. Tanyakan, orang tuanya yang nanya, orang tuanya yang ngaji. Kalau anak sekarang ini, di mana ngajinya, nggak paham kita. Bukan nggak ngaji, maaf, bukan ngaji, nggak ngaji.
Jadi Bapak Ibu, maka beruntung kalau punya anak itu mondok pesantren. Pondok kan di pesantrenku. Enggak mau pesantren orang, kan banyak pesantren. Yang penting anak itu mau mondok, ada dapat ilmu. Baik. Tanyakan sama anaknya yang kerja, "Oh nak, kami nggak bisa kurban, nggak ada duit. Tapi kan kalian kerja nak. Kalau di antara anak mama ada yang mau kurban, kalian yang 2 orang yang kerja ini, dapatlah kita pahala sunnah kifayah. 1 orang 1 rumah di tempat kita ini, semuanya dapat pahala. Mak, tapi uang aku mak, walaupun uang kau 1 rumah kita ada yang kurban, semua dapat pahala. Bapakmu walaupun nggak mengeluarkan uang dapat pahala, mamamu dapat pahala, adikmu dapat pahala, nenekmu dapat pahala. Itulah sunnah kifayah. 1 rumah 1 tiap tahun. Imam Syafi'i. Baik. Masih mengakui Imam Syafi'i sebagai mazhabnya? Baik. Ini dari masjid ini ada berapa rumah ini Pak? Keliling. Ustaz, dari masjid ini ada berapa kakak ini? Ada 400 rumah. Berapa Pak? 150. Berarti itu nggak ada orangnya itu ya? Oh, kosong. 150. Komplek ada komplek? Komplek ada? Dalam komplek ada berapa rumah? Ada berapa rumah? Hah? Komplek 100. Komplek aja udah 100. Di luar komplek berapa lagi? Mana mungkin 150. Pak Ustadz ngurang-ngurangnya aja Pak Ustadz nih. 200 lah kita bilang. 200. Kalau 200 rumah 1, 200 kambing. Karena dia lembu. Bapak lembu atau kambing? Hah? Nggak, aku nanya, Bapak lembu. Dalam hati lontong lah Ustadz nih. Aku nanya kurbannya, Bapak kurban kambing atau lembu? Kalau Bapak kurban lembu di masjid yang banyak kurban lembu, lembu 1 ekor 7 orang, berarti 200 dibagi 7. Aku matematika memang rodok eneng kurang-kurang ya kan biyen sekolah. 200 berapa Pak? 200 bagi 7. 28. Berarti masjid ini tiap tahun ini sunnah kifayah ini, 1 rumah 1, bukan 1 orang 1, 28 ekor lembu. Sekarang dapat berapa ekor Ustaz? Bukan ekor ere-ere ya, nanti ekor ere-ere 87. Ekor ere. Berapa Pak Ustaz? Baru 4 ekor lembu. 4 ekor. Berarti kalian mazhab apa orang kampung ini? Kok baru dapat 4 ekor? Ngakunya Imam Syafi'i. 1 rumah 1 itu sunnah kifayah. Sunnah ini 1 orang 1. Kalau 1 orang 1 rumah ada 6 orang. Kalikan 200. Aku matematika rada kurang. 600 kan 1 orang 1 rumah 6. Kita buat aja lah 4 karena KB semua. Mama bapak sama anak 24. 4 kali 200. 800 ekor. Kalau semua sunnah kifayah, kalau semua sunnah aini 1 orang 1 di rumah itu 800 ekor. Sopo yang ngarep beteti. Baru kita Syafi'i itu kuat, Syafi'i itu kaya. Ini asal ditanya kurban Wak. Wong aku wis pernah kurban kok. Yang sedihnya dia punya lembu, dia pula nggak kurban. Kurban Wak. Jadi dia pun jadi macam lembu. Jual lembu tapi dia nggak kurban. Sedihnya gitu nasib.
Jual lembu, dia nggak kurban. Lembunya pun sampai ngutuk dia, gaul nggak kurban, kau jualin aku aja. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, baik. Ada yang bilang, Ustadz, saya sekali aja lah kurban. Kenapa Bapak sekali aja? Abu Bakar pernah Ustadz dalam setahun nggak berkurban? Sampai ditanya, Abu Bakar, kenapa kau nggak berkurban tahun ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku mau ngasih tahu sama kalian, kurban itu nggak wajib sama kita. Kurban itu wajib sama Nabi. Maka Bapak Ibu Saudaraku, sama kita kurban nggak wajib. Maka Abu Bakar pernah nggak kurban. Tapi Abu Bakar nggak berkurban, ada keluarganya yang berkurban. Bapak yang saya bilang suami istri nggak kurban, tapi anaknya kurban, maka jatuhnya sunnah apa tadi Pak? Sunnah kifayah. Ada yang bilang, Ustadz ini anakku yang kurban, nama siapa? Ya mau nama suaminya boleh, nama anakku boleh, nama suami boleh. Jadi pokoknya perkara nama itu nggak usah dibahas dulu. Yang penting sunnah kifayah, satu rumah satu. Iki kadang setiap Jumat diumumkan kami BKM, bapak-bapak kami panitia kurban masih menerima pendaftaran bagi yang mau berkurban. Cuma sisuk ngunu meneh, bapak-bapak nggak ada juga yang kurban. Terakhir lembu-lembu terakhir yang emoh itu kan lembu. Kalau kita bicara sudah kurban, kita yang belum beli hewan kurban pun memang udah dikurbankan Nabi. Kan Nabi dulu pernah waktu berkurban, Bismillahi wallahu akbar, hadza ani wa anni lam yudhha min ummati, ini kurbanku dan ini kurban bagi umatku yang belum berkurban. Kita gini-gini udah pernah dikurbankan Nabi. Nabi udah pernah ngorbankan kita Pak. Itulah untungnya umatnya Nabi. Ada yang lain pula, nabinya dikorbankan. Dedel duel diikat Pak. Kalau kita, Nabi kita berkorban, bukan kita. Nabi dengan dirinya mengorbankan hewan untuk umatnya. Untung kali lah memang jadi umat Nabi Muhammad. Masuk surga duluan, umat memang belakangan, tapi masuk surga duluan. Nabi-nabi terdahulu disuruh masuk, Nabi Adam enggak mau, enggak cocok, enggak layak. Nabi Musa enggak layak, dia bilang. Nabi Isa aku enggak layak, aku aja disembah. Akhirnya Nabi Muhammad dan umatnya. Ayo kita berselawat kepada Rasulullah, insyaallah dengan kita selawat juga nanti masuk surga bersama Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, Ustadz kurban, aku bukan orang kaya, aku juga bukan orang yang berlebih. Tapi Bapak Ibu, niat saya dari dulu kalau awak ngantongin duit macam inilah nanti. Ini kan dapat aku. Udah naik belum? Soalnya udah ganti ketua. Ada. Ustadz ini kok cerita naik dan tidak? Bukan, beras naik. Uang Ustadz kan bisa untuk kurban. Uang Ustadz kan bisa untuk bangun pesantren. Uang Ustadz kan banyak yang bisa digunakan.
Jadi Bapak Ibu saudaraku, tengok dapat uang kurban. Jadi Ustadz kurban. Saya insya Allah Bapak Ibu mohon doanya supaya istiqomah. Dari saya sudah menikah dengan istri yang pertama, saya Bapak kalau bilang pertama, dan Bapak pun ada, Bapak-bapak ada nggak kemauan untuk apa nikah lagi? Ada? Nggak ada? Ada. Keberanian nggak ada kan? Nah udah, samanya aku pun nggak berani ya. Ngomong aja nyaku ini. Ustadz Endro pun nggak ada keberanian. Nah, ngomong aja nya. Maka kalau ada kawan kita udah berani kedua, nyusul 3 itu, yakinlah itu. Soalnya banyak kawanku udah 3, 4 lagi. Karena udah berani 2, saya alhamdulillah. Saya kalau bisa 1 aja dulu. Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban ya, berkorban itu rasa syukur. Orang yang berkorban itu tahu bersyukur. Berkorban kita lihat mazhab. Tahun ini mamaku, mama ibu udah mati. Sa'ad bin Ubadah bertanya dalam kitab Said Sabiq Sunnah, kitab fikih Sunnah Said Sabiq. Said bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, emakku udah meninggal ya Rasulullah. Amalan apa yang paling baik untuk emakku ya Rasulullah? Rasul bukan bilang nyuruh kurban. Rasul bukan bilang kau kasih sajadah di masjid. Rasul bukan bilang kau belikan Quran, kau kasih buku Yasin malam 40 hari. Enggak ada. Rasul bilang kau siapkan air minum di sana. Kenapa? Karena Sa'ad bin Ubadah waktu itu berada di padang pasir. Orang enggak butuh baca Yasin. Orang butuh minum di padang pasir. Ini orang udah tenggelam di tengah laut. Kau mau mie Aceh? Kau mau mie Aceh? Mau? Bapak udah tenggelam dikasih mie Aceh. Bapak dikasih dirigen, dilemparkan sama mie Aceh dilemparkan. Bapak mau ngambil dirigennya atau ambil mie Acehnya? Dirigen. Jadi sedekah itu menyelamatkan. Sedekah yang paling afdol yang dicari bukan kurban, orang udah mati, kecuali menurut Imam Mazhab Syafi'i ada wasiat. Kalau Imam Hanafi wasiat nggak wasiat boleh, tapi kan tadi katanya Mazhab Syafi'i jangan campur-campur. Bu, ibu mazhab apa? Kurban ya. Kita kalau semua menjalankan mazhab Imam Syafi'i, enggak capek panitia buat spanduk. Ini sampai 3 kali ganti spanduk, sampai pudar warna, terakhir dikoyak anak-anak, nempah meneh. Ya masih kolom pertama juga yang ngisi. Hari A Korintuk pitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, itulah tentang kurban. Baik. Terakhir, nggak usah nanya-nanya hari ini Bapak Ibu ya, karena saya mau ada ngisi zikir di Sunggal ya. Makanya pas pula di sini asal ceramah katanya sering pulang duluan, pantaslah bontotnya kok sikit kalau pulang dari sini. Bontotannya ini 1, banyak sering cabut duluan. Hari ini Bapak Ibu yang ada waktu boleh hadir sholat tasbih zikir bersama di majelis zikir Nur Ashki di Medan Sunggal dekat Jalan Balai Desa atau Seroja. Kita di situ ada zikir nanti jam 8. Jadi saya mohon maaf, bukan saya sengaja gitu, tapi memang udah begitulah Pak ya. Maaf ya Pak.
Bapak Ibu saudaraku, terakhir, bagi yang berkurban, kalau ada niat berkurban, jangan ada potong rambut, jangan ada potong kuku. Kata Rasulullah, jika telah masuk 10 awal hari pertama di bulan Dzulhijjah, di antara kalian yang hendak berkurban, jangan potong rambutnya dan jangan potong kukunya. Ada yang nanya, kuku siapa, rambut siapa? Rambut kuku yang berkurban, bukan kuku lembu. Mau ngapain motongi kuku lembu? Macam nggak ada kerjaan. Kukumu aja panjang-panjang kok, potong kukumu. Ngaji-ngaji juga kukunya panjang. Nunduk, mampus kena meneh aku ini. Bapak yang ngaji jangan manjangi kuku. Potong kuku bapak itu. 7 bagian tubuh manusia yang disukai setan. Kuku-kukumu. Kuku itu adalah perekatnya setan. Kalau ada ustadz yang kukunya panjang, masih berkawan sama setan. Ustadz Salman kukunya panjang. Cak tengok lu, periksa kuku, pukul. Tatendra. Bagus. Kukuku, aku belum sempat motong. Maksudnya yang memelihara kuku, ini kan belum sempat motong, beda sama dipelihara. Ngapain kuku dipelihara? Aura itu bukan dari kuku, dari wajah. Kalau ada pemimpin, bapak kepala desa, bapak ibu yang kukunya panjang, suruh motong. Ada setannya itu di kuku itu. Nanti dia pun jadi setan kadesnya. Ingat itu. Tajam kali mulut ustadz ini. Aku cakap kan aku berbuat. Kalau nggak berbuat, mana berani awak cakap? Kau cakap aja pandai kau. Aku berbuat, ini memang aku males motong. Jadi ustadz kenapa nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut? Ada ulama yang mengatakan, rupanya kita kalau mau kurban itu disaksikan sunnah. Nabi waktu kurban dibawanya istrinya Aisyah, dibawanya cucunya Hasan dan Husain, dibawanya anaknya Fatimah, dibawanya menantunya Ali bin Abi Thalib. Jadi kita kalau kurban, suami istri datang, cucu bawa, anak bawa. Ketika disembelih hewan, kata Rasulullah, sebelum darah mengalir ke bumi, maka menetes ampunan Allah bagi mereka yang berkurban. Dari manakah diampuni Allah? Dari ujung rambut sampai ujung kukunya. Kita yang punya rambut, kita yang punya kuku, biarkanlah dulu diampuni Allah lewat kurban-kurbannya. Habis disembelih hewan kurbannya, maka lakukanlah pemotongan. Mau pangkas, motong kuku, silakan. Ada lagi ulama kita yang berpendapat, kalau kurban, habis kurban motong rambut, habis kurban pangkas, seger badannya, sehat dirinya, kembali dia kuat. Karena apa? Ada terapi di dalamnya. Nah, terus Bapak Ibu, kalau kita tidak berkurban, kalau namanya tidak berkurban, nggak apa-apa, namanya nggak kurban. Yang nggak boleh marahin panitia. Kuponku kok nggak ada. Kuponku, udah nggak kurban, minta kupon, nanti dapat. Bapak Ibu, jangan nyimpan daging. Daging kurban disimpan sampai keras kadang. Sebulan setengah masih ada daging kurban di lemari itu. Jangan. Kenapa nggak boleh nyimpan kurban, daging kurban, Ustadz? Pertama, Nabi berkurban dengan sahabat. Nabi mengatakan, la tadkhilu, jangan kau simpan daging kurban itu. Makanya ada mama-mama bilang, Ustadz, jadi hari tasrik harus entek. Dikunyah daging, habis asar, cepet entek lengket nguntuk kabeh. Bapak Ibu, Nabi memang pernah tidak
boleh menyimpan daging. Nabi pernah mengatakan seperti itu. Kenapa nggak boleh nyimpan daging? Karena pada saat itu masih banyak yang belum dapat daging kurban. Tahun kedua sahabat bertanya, ya Rasul, tahun ini kita nggak nyimpan daging nih Rasul, nggak boleh juga nyimpan daging masih tahun yang lalu. Faddakhilu, simpan daging itu. Kenapa boleh nyimpan tahun ini ya Rasul? Semua udah dapat. Kalau semua udah dapat, boleh nyimpan. Ustadz-ustadz yang pernah ceramah di FKSMM ini harus dapat. Loh kok gitu? Dengar. Kata Rasul, 3 orang tuamu. 1 yang melahirkanmu, membesarkanmu, mama bapak. 2 yang menikahkan anaknya denganmu. Itu orang tua kita. 3 guru yang mengajarkan padamu. Itu orang tua. Men pun aku elek-elek kayak ngene, iki diceluk. Bapak ibu mau nganggap apa? Kalau nganggap saya guru, orang tua, kasih daging saya. Ustadz Endro, guru, kasih daging. Ustadz Salman, guru, kasih daging. Sekarang banyak orang yang lupa sama ustadznya. Durhaka rata-rata. Mohon maaf ini Bapak, awak kan ngingetkan aja. Ngundang pesta aja pun udah nggak mau nyampe lagi undangannya ke rumah. Pakai WA. Itu pun bilang, tat, datang ya tat. Entat pula itu. Dulu dirantangin ustadznya. Betul nggak Pak? Narak sunat, ojo lali, guru ngajine dirantangi. Saiki opo Pak? Makanya jangan nyalahkan anak saja kita. Coba muhasabah diri kita. Gimana kurbannya, gimana zakatnya, gimana ibadah-ibadah lainnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, berkurban bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Wajib karena najar. Wajib Imam Hanafi bagi yang punya kemampuan. Sunnah aini seumur hidup, tiap hidup, maksudnya selagi masih hidup, tiap tahun 1 dirinya sendiri. Kalau nggak ada kemampuan, 1 rumah 1 sunnah kifayah. Bagi yang berkurban, berkurbanlah dengan rasa syukur. Kalau berkurbannya dengan rasa syukur, pasti diganti Allah. Tidak ada orang berkurban jadi miskin. Karena orang yang bersyukur ditambah Allah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, ku tambah nikmatnya. Gak ada orang kurban jadi miskin. Lalu ketika kita berkurban, jangan potong rambut, jangan potong kuku, biar semua diampuni Allah tubuh-tubuh kita ini. Ketika kita berkurban, bagilah saudara-saudara kita. Jangan mentang-mentang kau kerja, dagingmu 2 bungkus. Karena kau merasa kerja. Karena kau ngambil 2 bungkus, hilang pahalamu. Kenapa? Karena daging bukan untuk bayar upah kerja. Kalau mau upah kerja itu dibayar dengan uang. Jadi pertanyaan nih, soalnya kami ngono, undang gua aku nang wirid nang masjid bapak-bapak. Undang. Yang penting cocok ae aku teko. Cocok waktunya. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya hari ini mendapatkan keberkahan, rezeki dari Allah, bisa berkorban di tahun ini. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim.